Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat video reportase berita dengan topik peran akuntan di era digital, otomatisasi dan tantangan profesi. Selamat menonton. Halo, perkenalkan nama saya Imron Fadila dengan NPM C1 Channel 24125. Kali ini pada tugas reportase berita, saya berperan sebagai Direktur Keuangan dari PT Paragon Technology dan Innovation. Halo, perkenalkan nama saya Elza Fitriani dengan NPM C1 C024028. Di sini saya berperan sebagai dosen akuntansi. Halo, perkenalkan nama saya Nida Latifah dengan NPM C1 C024100 berperan sebagai mahasiswi akuntansi. Halo, saya Depa Putri Hanifah dengan NPM C1 C024081 berperan sebagai reporter. Halo, saya Nanda Sinambela dengan NPM C1 C024008 berperan sebagai presenter. Selamat pagi pemirsa Tipikor. Software dan AI membawa perubahan besar dalam akuntansi. Tetapi kolaborasi antara manusia dan teknologi akan membuka peluang baru. Baik pemirsa, saya Nanda Sinambela akan membawa acara ini sebagai presenter. Rekan saya telah turun ke lapangan untuk meliput berita ini dengan segelintir narasumber. Selamat pagi, dengan Depa di sana. Bagaimana keadaan di lapangan sekarang? Selamat pagi Ananda. Karena saya turun langsung di halaman kampus, tentu saja keadaan baik sekali ya. Dan juga wilayah di universitas ini dikelilingi oleh pohon-pohon hijau sehingga menambah kesan asri pada universitas ini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswi akuntansi. Dan ternyata dia bersedia untuk diwawancarai pada kali ini. Selamat pagi Kak. Pagi. Menurut kamu bagaimana peran software dan AI mengubah cara belajar mahasiswa akuntansi pada saat ini? Seperti sebelum ada AI dan setelah adanya AI. Oke, jadi peran akuntansi dan software ini kan semakin berkembang ya. Nah, sebelum ada software dan AI, itu kami para mahasiswa akuntansi masih menggunakan cara manual untuk belajar. Seperti mulai dari pencatatan transaksi, lalu juga penyusunan laporan keuangan, itu masih menggunakan buku besar fisik. Dan juga perhitungannya itu masih menggunakan kalkulator. Nah, jadi menurut saya itu tuh masih memakan waktu yang cukup lama dan juga rentan terhadap kesalahan. Dan juga kami memiliki sedikit tantangan, yaitu susahnya mengakses data-data yang realistis. Data-data keuangannya realistis, jadi biasanya yang dikasih itu hanya berupa sampel. Jadi kompleksitas dunia nyatanya itu kurang. Nah, kalau setelah ada AI dan software ini seperti Zahir kan dan lain-lain, itu tuh membuat kami lebih mudah dalam melakukan pencatatan transaksi. Lebih cepat dan juga lebih akurat. Ternyata realitanya, software dan AI sangat berguna sekali untuk mahasiswa akuntansi pada saat ini. Oke, langsung saja ke pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah perguruan tinggi sudah memberikan pembelajaran yang cukup mengenai teknologi dalam akuntansi? Oke, jadi menurut saya perguruan tinggi sudah mulai beradaptasi dengan cara mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum. Namun masih ada ruang untuk perbaikan. Karena sampai saat ini kami sudah diajarkan dasar-dasar penggunaan software akuntansi dan juga diperkenalkan dengan konsep AI, big data, dan juga analisis keuangan digital. Namun pembelajaran tersebut itu masih terbatas pada teori dan juga praktik dasar. Saya merasa perlu lebih banyak praktik langsung dengan kasus nyata agar kami lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Selain itu, saya juga berharap akan ada lebih banyak kolaborasi antara kampus dan juga industri untuk memberikan pelatihan atau workshop terkait dengan software ini. Misalnya seperti sertifikasi software akuntansi dan juga AI khusus akuntansi. Maka dengan itu kami bisa lebih kompetitif dan juga siap untuk menghadapi tantangan di era digital saat ini. Oke, jadi menurut Nida, perguruan tinggi sudah memberikan pembelajaran dalam teknologi, tetapi perlu perbanyak praktik dan kolaborasi dengan industri. Oke, langsung saja ke pertanyaan ketiga. Apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam mengadopsi teknologi baru di dunia akuntansi?
Oke, sebagai mahasiswa saya merasa belum cukup terpapar dengan tools seperti AI dan juga data analisis. Sementara kurikulum yang diajarkan seringkali belum up to date dengan perkembangan di dunia kerja. Selain itu, biaya akses untuk software itu mahal dan juga adaptasi dosen yang terbatas serta kurangnya pelatihan praktis juga menjadi hambatan. Jadi saya mencoba mengakali hal ini dengan cara belajar mandiri dan juga mengikuti pelatihan eksternal. Oh, tantangannya seperti itu ya, tapi kamu bisa mengatasinya dengan belajar mandiri dan mengikuti pelatihan eksternal. Nah pemirsa, karena tim kami tadi sudah memiliki izin dengan pihak universitas untuk mewawancarai salah satu dosen akuntansi di Universitas Erlangga ini. Maka dari itu, ayo kita temui dosennya langsung. Saat ini saya sudah berada di ruangan Magister Akuntansi untuk mewawancarai dosen yang bersangkutan tersebut. Benar dari Mbak Satriani? Iya benar, ini dari tim Tipikor. Iya Bu, betul sekali. Terima kasih Bu. Baik, saya Dr. Hanifah dari tim Tipikor akan mewawancarai Mbak Satriani. Silakan Mbak. Oke Bu, menurut Ibu apa tantangan terbesar bagi tenaga pengajar dalam menghadapi era digital dalam bidang akuntansi? Sebagai dosen akuntansi, saya melihat bahwa era digital membawa tantangan besar bagi tenaga pendidik. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan analisis data telah mengubah cara kerja di bidang akuntansi. Tentunya dosen harus mampu menyesuaikan kurikulum agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep dasar akuntansi saja, tetapi juga bisa menguasai teknologi yang semakin berkembang. Tentunya salah satu tantangan terbesar yaitu bagaimana mengintegrasikan teknologi ini ke dalam pembelajaran agar tidak mengurangi pemahaman terhadap prinsip akuntansi yang fundamental. Selain itu, kesiapan para dosen dalam menguasai teknologi juga menjadi hal yang penting agar kita bisa memberikan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri pada saat ini. Nah pemirsa, setelah mendengar jawaban dari dua autor tadi, AI dan software tidak hanya membawa perubahan pada mahasiswa saja, tetapi juga membawa perubahan pada cara mengajar dosen akuntansi pada saat ini. Selain itu, kami telah mengundang praktisi akuntansi dari Direktur Keuangan PT Paragon Teknologi and Innovation. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Mbak. Oke, silakan Pak, duduk. Oke, terima kasih. Bisa langsung dimulai untuk wawancara. Oke Pak, jadi menurut pandangan Anda, apakah ada perbedaan yang signifikan di dunia kerja akuntansi dengan adanya software AI? Oh, tentu saja banyak sekali perubahan yang terjadi karena adanya software dan AI ya kawan-kawan sekali. Di dalam dunia kerja sebelumnya itu banyak sekali pekerjaan yang menggunakan manual seperti entry data, laporan keuangan, dan pencatatan transaksi. Tapi dengan adanya AI itu bisa meningkatkan otomatisasi dan efisiensi dari pekerjaan akuntan itu sendiri. AI mampu memproses data dengan jumlah besar dengan kecepatan yang tinggi. Maka dari itu AI dan software bisa memungkinkan seorang akuntan untuk menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dan lebih akurat. Nah pemirsa, dari pandangan praktisi akuntansi ternyata AI dan software sangat berguna sekali untuk meningkatkan efisiensi terutama dalam bidang akuntansi. Oke, langsung saja ke segmen yang kedua. Bagaimana kalian melihat perkembangan teknologi seperti software akuntansi AI dalam dunia akuntansi saat ini menurut pandangan Bu Elza dan Pak Madil? Menurut pandangan saya, saat ini teknologi seperti software akuntansi dan kecerdasan buatan AI telah banyak membantu pekerjaan akuntan. Misalnya, ada software yang bisa mencatat transaksi secara otomatis, menghitung pajak, dan bahkan bisa menganalisis, mendeteksi kesalahan di dalam laporan keuangan. Dengan teknologi ini, pekerjaan akuntansi menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Oke, kalau dari pandangan dari Ibu Elza tersebut, dia memberikan pandangan yang baik kepada AI. Sedangkan kalau dari saya akan memberikan pandangan yang memberikan bahwa ada segelintir
kemampuan analisis strategik dan kemampuan interpersonal. Nah, kalau misal dari yang pertama decision making ya, kalau AI dan software itu bekerja sesuai instruksi yang diberikan oleh penggunanya sendiri, sehingga kalau ada suatu bencana dalam suatu bisnis itu harus dipikirkan oleh cepat dari penggunanya, tidak bisa langsung menggunakan AI, harus ada analisis strategik yang akan diberikan. Yang ketiga, dari kemampuan interpersonal, AI itu tidak bisa melakukan komunikasi langsung dengan rekan bisnis yang akan kita jalani untuk selanjutnya. Maka dari itu ada beberapa kemampuan yang memang manusia itu lebih diunggulkan dari AI dan software, meskipun mereka saat ini sudah sangat dibangga-banggakan oleh masyarakat saat ini. Ternyata pandangan dari Bu Elza memberikan kelebihan dari AI, sedangkan Pak Badil memberikan pandangan bahwa ada juga keahlian manusia tidak bisa digantikan oleh AI. Langsung saja pada pertanyaan terakhir, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh dosen dan praktisi akuntansi dalam mengadopsi teknologi baru di dunia akuntansi? Tantangan utama dalam mengadopsi teknologi baru adalah kurangnya pemahaman terhadap perkembangan seperti software akuntansi berbasis cloud, AI, dan blockchain. Sementara banyak dosen masih terbiasa dengan metode tradisional, sementara infrastruktur dan pelatihan yang tersedia seringkali terbatas. Dan kurikulum yang berubah lambat juga menyebabkan kesenjangan dengan praktik industri yang semakin digital. Oke, kalau dari saya itu tentu saja adaptasi terhadap teknologi baru itu ya sangat sulit untuk dilakukan apabila dari inisiatif seorang peran akuntannya itu tidak belajar sendiri ya. Maka dari itu tantangan utamanya itu ada di kemauan dari akuntan itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya software AI cloud itu bisa dipelajari sendiri dari pihak akuntannya itu. Tetapi kalau misalnya dari pihak akuntannya memang tidak mau belajar sendiri, maka itu akan menjadi hal yang sangat berat untuk para akuntan. Selain itu, ketersediaan dalam teknologi kalau akuntan yang memang tidak memiliki sumber daya manusia yang tidak terlalu hebat bagi yang lainnya, maka ia memang harus mengejar dari sumber daya yang dia memang terkurang di sana. Oke, berarti tantangan seorang praktisi dan dosen akuntansi dalam mengadopsi teknologi baru harus mengalami adaptasi dan perubahan keterampilan yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Terima kasih kepada Bu Elza dan Pak Fadil yang sudah meluangkan waktunya untuk berita pada kali ini. Saya kembalikan kepada Ananda di studio. Terima kasih kepada rekan saya, Deva Putri Hanifa, yang telah terjun langsung ke lapangan untuk meliput berita kali ini. Saya Nanda Sinambela, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Software dan AI akan Software. Alhamdulillah. Matikan deh. Ya ampun, astagfirullah. Itu foto. Udah ada judulnya berarti. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.